Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wal ayatul ukhra la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul alimul azim. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih dapat berkumpul kembali. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para tabi'in. Nah, pada pada kesempatan kali ini, izinkan aku, izinkan saya untuk mempelajari pepatah bagaimana mau merawat anak jika diri sendiri saja atau harga diri saja itu tidak dirawat. Saya bagaimana mau merawat anak jika diri sendiri saja atau harga diri tidak dirawat atau tidak dipelihara. Maksudnya apa? Maksudnya berbuat baiklah kepada diri sendiri. Itu taat dan patuh kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah kedua orang tua. Lalu yang ketiga itu berbuat baiklah kepada yang lain. Minimal berbuat baik kepada diri sendiri dulu, baru kemudian berbuat baik pada orang lain. Peliharalah harga diri. Rawatlah harga diri sebelum merawat yang lain. Jadi saya mau mempelajari cerita nih. Saya mau mempelajari cerita. Ada seorang perempuan itu hamil tanpa suami. Lalu dia melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya itu diapain? Diapain ya anaknya itu? Orang dibiarin apa dirawat? Kalau dirawat kan anak butuh makan. Pledo nggak? Butuh makan. Ya pledo. Terus makan dari mana? Ya masak. Terus kalau barang-barang mentah dari mana? Ya beli. Lalu belinya pakai apa? Pakai uang. Terus uang dari mana? Ya hasil kerja keras. Jadi ada dua tugas nih. Masak sama kerja keras. Ya paling dipledokan sebelum kerja tuh masak dulu.
Ya masak dulu sebelum kerja, lalu kasih makan dulu sama dia, kasih makan, lalu kasih ASI, kasih susu, kasih mie. Nah, habis itu bisa gak ya, bisa nggak ninggalin bayi? Bisa nggak kalau kerja nggak usah bawa bayi? Soalnya malah ngerepotin pengusahanya, malah ngerepotin bosnya. Ya mending nggak usah bawa bayi. Terus kalau bayi ditinggal sendirian, ntar pas perempuan lagi kerja, pas perempuan lagi kerja, bayinya nangis, nangis di rumah. Kayak Apera tuh nangis sendirian, nangis seharian. Pas perempuan lagi kerja, bayinya nangis, nangis di rumah. Hingga tetangganya hingga apa tuh namanya? Hingga terdengar oleh tetangganya, tetangga, tetangganya. Lalu tetangga-tetangganya itu merasa resah, merasa gaduh. Akhirnya di Pledol apa ini Kinetores. Ya ketuk pintu lah, ketuk pintu rumah yang diduga bayinya nangis. Ada yang ninggalin bayi sendirian. Perempuan lagi kerja nih, bayinya nangis. Hingga terdengar oleh tetangganya. Tetangganya merasa kasihan. Tetangganya repot, ledek. Oke, nih kan sin din way Norwes. Pas ibunya ribet dengan Rash, ibunya dapat laporan. Bayinya nangis. Lalu dia pada rumahnya adalah sewa pembantu, sewa babysitter. Babysitter kan mahal. Maka dari itu dibutuhkannya lah yang namanya pasangan hidup. Ya harus teman, apalagi pengganti, teman pengganti. Teman hanya bisa mengajarkan saja, hanya bisa mengingatkan saja. Itu dalam surat Taubah, saling mengingatkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Itu aja kok. Saya ingin mengingatkan. Teman hanya mengajarkan saja. Tapi yang melindungi itu Allah. Allah yang menakdirkan ini. Allah yang menolong pledennya. Ini Allah. Sedangkan teman hanya bisa mengingatkan. Teman yang baik mengingatkan yang baik. Pledo enggak? Apa ada?
Maka dari itu butuhlah yang namanya pasangan hidup, tapi lawan jenis. Nah, ibunya mengandung kan, ibunya mengandung. Sedangkan papanya itu tidak mengandung. Berarti papanya itu lebih, berarti si lelaki itu lebih kuat daripada yang perempuan. Perempuan aja pasti pernah mengandung. Hamalas pendidikan nasional. Hamas umukuhan. 29, 32. Lukman. Ibunya mengandung yang dengan susah payah. Dia melahirkan susah payah juga. Mengandung dalam keadaan mal yang bertambah-tambah. Dia memimpinnya dalam 2 tahun. Susah payah perempuan itu bersusah payah dalam mengandung. Melahirkan pula. Terus ngerawat anaknya susah payah juga. Ngerawat anaknya susah payah juga. Jadi dia butuh yang lawan jenis. Dia butuhnya lawan jenis. Dia butuh suami istri. Playdo enggak. Tapi nggak harus pacaran. Nggak harus pacaran dia. Ini soalnya pacarnya itu ngajak jalan-jalan, ngajak jalan-jalan. Tapi dia bisa nggak bayar uang sepledo ini? Makanya perempuan itu, berarti perempuan itu butuh suami, butuh suami, bukan butuh pacar. Soalnya kalau pacar tanpa diawasi orang tua, ya maka pledo-pledonya tanpa pengawasan, tanpa pengawasan Allah, dia malah berbuat seenaknya. Dia malah mempermainkan perempuan. Jadi itu, jadi pernikahan itu ya bisa main-main, nggak bisa main begitu aja. Apalagi kan pernikahan itu ibadah terpanjang, ibadah seumur hidup. Jadi kalau pernikahan hanya untuk melampiaskan nafsu, ini seolah-olah menikmati yang manis. Nah, kalau udah habis, diapain? Dibuang. Demikian pula dengan pacaran sama perempuan. Nah, pacaran sama perempuan, ibarat minum air, ibarat emang dia mengandung apa? Mengandung makanan apa minuman? Dia itu kayak makan dan kayak minuman. Lalu diminumlah perempuan itu, diminum. Lalu laki itu meminum perempuan. Nah, kalau udah habis, kalau udah cukup, kalau udah terpuaskan nafsunya, diapain?
dipisah, terus cari wanita lain. Seolah-olah yang tadinya itu nggak ada gunanya. Dan dia bilang, dasar, dasar perempuan yang nggak guna. Jadi intinya pernikahan itu ya bisa dipermainkan. Pernikahan di atas kertas. Hanya untuk menghindari dari zina. Padahal itu kan ibadah terpanjang. Yang tujuannya menemani, mendampingi pasangannya hingga menuju surga. Bukan hanya menghindari dari zina. Ini udah nikah, malah melakukan perselingkuhan. Kayak suaminya Cut Intan Nabila. Hilang, hilang Teni yang melakukan perselingkuhan. Kalau dia melakukan perselingkuhan, berarti dia ngajak KDRT dong. Dia ngajak KDRT, mengundang kekerasan dalam rumah tangga. Terus apa kalau ibadah terpanjang? Mending gak usah nikah, pledo nggak? Tapi dia masih punya hasrat sama lawan jenis. Maka dia apain itu? Ya, setan menyarankan. Setan kasih tuh langkah-langkahnya. Setan kasih tuh prosedurnya. Ya udah, pacarin aja tuh. Kan every synchron every nothing but ayat 32. Takrobun wala takrobus zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekati takarab. Karaba itu tidak sama dengan fa'ala atau amala. Mendekati tidak sama dengan melakukan. Mendekati, play dong, kan? Tahu nggak mendekati? Limit ketika X mendekati kosong. Bisa kurang dari, bisa lebih dari. Hampir, menghampiri. Belum lagi melakukan. Kalau mendekati, ya berarti mendekati hingga melakukan. Lah itu enggak mendekati hingga melakukan. Limit ketika X mendekati kosong. 2X per 3X. Nah, hasilnya 2 per 3 dong. Kalau 0 per 0, ya tentu. Atau gini aja. 2X per 3X.
Itu standar. Ketika X mendekati tak hingga ketika X mendekati 2. Bisa jadi 0/0 itu 0, 0/0 itu 1, 0/0 itu 2, 1,999, 2,001. Nah, berarti kalau mendekati, itu berarti mendekati yang melakukan. Gak mungkin gak melakukan. Jangan kamu mendekati zina. Belum lagi melakukan zina. Zina itu artinya apa zina? Dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Hmm. Oh, sudah rela. Lalu background standar English. Hmm. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Ayo primer, cara yang mengikuti jalan-jalannya setan. Prinsip yang mengikuti jalan-jalannya setan. Prinsip setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang kecil dan mungkar. Lantas apa artinya itu bertanya? Apa mana tadi? Ini katanya pernikahan itu ibadah terpanjang. Lantas ibadah terpanjang, terus kita diapain? Berarti kita nggak usah nikah dong. Tapi gimana kalau kita tuh masih butuh lawan jenis tanpa harus menikah? Ya udah, kita kasih tuh prosedurnya. Ya udah, PDKT aja dulu, PDKT. Terus Anda harus berani ngomong sama
ngomong di depan cewek. Bagaimana upaya yang gue lakuin ini teman-teman rock dating. Waktu itu gue yang ngomong sama rock dating tentang minat bakat gue di bidang komputer. Gue bisa kok, gue bisa kok. Hingga sekarang dia belum menerima karena dia tahu, karena dia tahu akibatnya. Dia takut gue bakal berlepas diri darinya. Dan gue takut sama Allah. Ini setan ngaku takut sama Allah di hadapan pengikutnya saat dia berlepas diri. Ngakunya takut sama Allah di hadapan pengikutnya dan saat dia berlepas diri. Lah, takut sama Allah kok ngacak orang. Wah, kita kita sekarang kita akan nyesel ngikutin jalan dari setan yang terkutuk. Lah, saya tidak bersalah. Kalian aja yang lakukan, kan kalian sendiri yang membutuhkan. Lah, memang memang orang-orangnya lah yang membutuhkan. Memang hamba-hamba Allah lah yang membutuhkan. Bukan Allah, bukan setan. Orang kita sendiri butuh, setan tidak menjadi penyebab kejahatan. Karena waktu itu setan, kenapa setan tidak enggan bersujud kepada Adam? Dia ngaku lebih baik daripada Adam. Kenapa dia seperti itu? Ini pasti gara-gara hawa nafsunya. Dia ngaku diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Terus gimana ya kalau nikmatin yang panas-panas? Ya, ya rasanya ya panas lah. Kan hal yang wajar. Ya kan ngerasa panas banget dengerin perintah Allah untuk sujud pada Adam. Ini pasti letaknya di hawa nafsu aja. Letaknya di diri sendiri aja. Kita petik contohnya. Kita pledot di depan lain. Contoh dan contoh berlepas dirinya setan. Contoh tabaluknya setan. Kita kasih tuh langkah-langkahnya. Ya udah, PDKT aja. Kalau perlu, lo harus berani ngomong di hadapan cewek. Sambil bawa-bawa minat bakat lu.
Terus kalau bawa-bawa minat bakat, gue bisa nih. Padahal gue nggak bisa. Ngomong aja dia depan cewek. Sambil bawa-bawa minat bakat lu. Seolah-olah lu kan bisa. Habis itu lu, kalau dia setuju, lu harus bahagiain dia dengan menggunakan relasi kuasa minat bakat lu. Kan lu punya minat bakat. Ya, habisin aja tuh minat bakat lu. Kan berarti. Bukan. Sebelumnya lagi. Nah, sebelumnya lagi itu, tapi dia masih butuh ini tanpa harus menikah. Yang pertama, lo harus liatin tuh perempuan-perempuan itu, liatin perempuan-perempuan itu. Nah, kalau 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 ingin kriteria lu, nah udah becek. Lu liatin tuh ceweknya berdasarkan kriteria lu gimana? Lah ya, kemudian kan perasaan ciri-ciri plankton itu gue suka nguping dan ngintip pas kapas gue denger Raut Dating tuh ngaku dibully, yaitu ngaku diambil sendalnya pas dia lagi paswa. Dia ngaku dibully sama temen-temennya, padahal dia sendirilah yang ninggalin sendal, ninggalin barang-barang. Terus kalau sendalnya hilang, dia malah nuduh temen-temennya. Hmm. Yang pertama, langkah yang pertama tuh liatin cewek-cewek itu, liatin cewek-cewek. Yang kedua, berani ngomong di hadapan cewek. Lalu yang ketiga itu ngajak lah untuk berhubungan badan kalau perlu. Yang keempat, hingga menyentuh perempuan. Yang kelima itu kalau perlu update, kalau perlu update status. Nah, setan tidak menyuruh untuk melakukan zina, tapi dia itu kasih langkah-langkahnya. Sekali ya, setan itu dia menyuruhnya untuk berbuat zina, tapi dia memberikan langkah-langkah seolah-olah hal tersebut itu baik, menjadikannya memandang baik perbuatan buruk. Arba'al. Wais.
Wa idh zayyana lahumus syaitonu a'malahum. Syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka. Dan saya kira iya, setan itu, setan tidak menyuruh pengikutnya untuk berbuat zina, tapi dia memberikan langkah-langkah seolah-olah hal itu baik. Langkah yang harus dikerjakan oleh pengikutnya itu sebagai pekerjaan pengikutnya. Langkah-langkah itu sebagai pekerjaan amal mereka. Yang pertama itu lihat perempuan. Yang kedua, berani ngomong di hadapan cewek. Yang ketiga, kalau perlu ajak berhubungan badan hingga menyentuhnya. Berbicaralah di hadapan perempuan dengan membawa-bawa minat bakat. Lalu yang ketiga itu, kalau perlu bahagiain dia. Yang keempat, ajaklah untuk berhubungan badan hingga menyentuhnya. Yang kelima, update status. Kalau perlu sampai nikah. Kalau perlu, kalau perlu sampai nikah. Janji manisnya, aku ingin nikahin kamu. Tapi 2 tahun lagi. Jadi kita berdua mau nggak mau harus berhubungan badan. Katanya, aku pengen nikahin kamu. Tapi 2 tahun lagi. Ini 2 tahun, maksudnya janji manis. Janji manis. Keladanan itu terpenuhi. 2 tahun ke depan, aku mau nikahin kamu. Tapi sebelum nikah, aku ingin bahagiain kamu. Bahwasanya aku bisa ngoding. Ya ilah, Evelyn itu panas. Oh. Yang keenam, update status. Kalau perlu, yang ketujuh, kalau perlu sampai nikah. Nah, setelah memenuhi langkah-langkah setan, setelah mengikuti langkah-langkah setan, dia malah berlepas diri. Jadi ini nih, Isyayana lahumus syaitonu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarulakum. Falamma tara atil fi'atani nakasar ala atibai wa qala inni bari'um minkum inni arama la taruna inni akhafullah. Tatkala kedua presiden surat berlepas diri. Al-Hasyr. Kama salis syaitan. Izqala lil insani kfur.
Falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Tatkala manusia itu mengikutimu, tatkala manusia itu telah memenuhi langkah-langkah setan, dia malah berlepas diri. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah kok ngajak berbuat maksiat. Maksudnya habis nikah, setan malah berlepas diri. Sesungguhnya saya akan berlepas diri dari kamu. Saya takut kepada Allah. Pengen lanjut nggak setelah menikah dengan jalur pacaran? Pengen tahu nggak habis nikah, setelah menikah dengan jalur pacaran? Ini biar saya kasih tahu nih. Dengan jalur pacaran. Nah, istrinya, pacarnya, istri sama pacar, istri sama yang sama dengan pacarnya itu, istri yang sama dengan pacar itu hamil. Ketika pacarnya tahu, pasti ketika pacarnya tahu dia hamil, lalu dia dibawa ke rumah sakit. Ternyata dia positif hamil. Nah, tatkala dia melahirkan, si pacarnya, si kekasihnya itu, ber- tatkala dia melahirkan, maka anaknya, anak anaknya habis lahir pasti nangis dulu. Habis lahir pasti nangis dulu. Pasti nangis dulu. Nah, tatkala dia melahirkan, terus anaknya nangis. Ketika pacarnya ngelihat anaknya nangis, pacar ngelihat anaknya nangis setelah lahir. Wah, gimana nih? Kan waktu itu kita berdua kan jalan bareng, makan bareng, pledo bareng. Nah, terus kalau aku setelah aku lahir, berarti aku suruh ngerawat dia, suruh ngerawat anakku, anak kita. Jadi kita berdua gak bisa jalan lagi dong. Jadi mau nggak mau kita pisah deh. Kan dulu kan kita berdua jalan bareng, makan bareng, pledo bareng. Nah, nah sekarang kan anak kita kan nangis. Anak kita butuh makan, butuh apa-apa. Nah, habis melahirkan, dia malah nuntut pacarnya untuk kerja keras yang lebih. Ya iya, habis lahir,
habis melahirkan anak, dia malah nuntut pacarnya, nuntut kekasihnya supaya bekerja keras. Kalau perlu dapat uang yang lebih, biar bisa biar bisa ngasih makan anak kita, biar bisa ngasih anak mereka berdua, anak mereka berdua. Dia malah menuntut pak kekasihnya untuk kerja keras yang lebih. Lah, tapi kekasihnya bilang, tapi aku mau dapat uang dari mana? Aku mau dapat uang dari mana? Kan waktu itu lu yang traktir gue. Lah itu, lalu dia menjawab, itu kan dulu. Dan sekarang giliran lu jawabnya. Dan ada yang harus kerja keras, biar bisa biayain anak gitu, katanya. eh Dulu kan kita seneng-seneng. Nah sekarang begitu anaknya nangis, kita berdua malah repot. Lutas kala setan mendengarkan perselisihan antara mereka berdua. Al-Baqarah ayat 102. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Begitu bayinya nangis, bayinya nangis, kita berdua, ya, mereka berdua merasa susah, merasa repot, merasa susah. Dan dia malah nuntut kekasihnya untuk kerja keras, untuk bisa biayain anak mereka berdua. Nah berarti kan dulu kan kita seneng-seneng. Sekarang kita berdua malah dosa. Kita berdua nggak bisa seneng-seneng lagi dong. Nggak bisa foya-foya lagi dong. Nah itu kan dulu kan, yang dulu kan kita berdua jalan, kita berdua shopping. Lah itu idealmu. Oh, kalau kalau gitu tapi sah, mending 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 saya nyari cewek lain daripada istri yang hamilan, daripada istri yang kotor, ini yang kotor gara ngerawat anaknya. Mending gua cari
Cewek lain dah, cewek lain dah yang bisa yang nggak punya anak sama sekali dibanding Anda yang kerjaan penyakitan, yang kotoran, yang penuh kotoran, gara ngerawat anak Anda. Lah terus kekasihnya malah nyari cewek lain. Sebenarnya dia yang capek-capek, dia yang hamil melahirkan. Terus diapain dong dianya, tidak anaknya dirawat begitu aja. Itu pertanda setan berlepas diri dari pengikut dengan mengaku takut kepada Allah. Nah, maka berdasarkan cerita tersebut dapat kami simpulkan bahwasanya sebelum pernikahan itu tidak harus yang namanya pacaran. Dan Allah perbolehkan yang dengan sebutan ta'aruf, mendatangi orang tua atau wali dari pasangannya, calon pasangannya. Ya iya, ta'aruf itu, ta'aruf yang baik itu di sisi Allah adalah mendatangi orang tua atau wali dari calon pasangannya. Jangan langsung dianya, jangan langsung dia. Ini malah menimbulkan fitnah, mendatangi yang mahram. Ya, sikapnya gimana? Ya lemah lembut, sopan santun, mendatangi orang tua atau wali dari calon pasangannya. Jangan langsung calon pasangannya. Itu sama aja dengan pacaran, HTS. Kalau langsung dia, kalau langsung sama dia, Anda malah mengatakannya yang nggak sopan. Mengatakannya yang nggak sopan. Apalagi ngatain dengan kata-kata kasar. Oh. Padahal hidup di itu kan berkatalah dengan perkataan yang mulia, yang sopan santun. Kalau kau lang karima, sopan santunlah dalam berkata. Kalau langsung dia malah berkata dengan nggak sopan. Kalau sama teman boleh mengatakan apa aja, nggak mengatakan seenaknya.
Karena gimana? Orang tua, orang tuanya khawatir bahwa hubungan tanpa pengawasan itu bakal membuatnya melalaikan apa yang diperintahkan Allah. Oh. Tanpa pengawasan itu membuatnya mengabaikan apa yang diperintahkan Allah. Seperti yang terdapat pada surat An-Nur ayat 30 dan 31. Tahanlah pantangan dan pelihara kemaluan. Kalau khusus perempuan, itu larangan tabarruj, larangan menampakkan perhiasan, menampakkan aurat. Apalagi kan lepas jilbab. Ini gue sumpahin yang gak pakai jilbab, tapi muslim. Yang mengira yang jilbab itu hatinya aja. Apalagi kan yang pakai jilbab tapi berbuat kepledonya. Ini yang pakai jilbab masih pacaran. Demi ikut tren katanya. Ngapain sih ikut-ikut tren yang gak jelas? Ini surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti tren yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa kamu ikut tren? Hah? Kenapa waktu itu saya ikut tren? Untuk apa kamu ikut tren? Lah, mana saya tahu? Bertanggungan jawab. Kenapa kamu ikut tren? Yang gak jelas itu. Orang tren dari orang barat, tren dari barat. Yang bid'ah, bid'ah. Kenapa kamu melakukan yang bid'ah? Yang tren itu bid'ah. Ya demikian aja lah. Kalau perlu update status, biar dikira keren. Itu namanya berbuat ria. Celakalah orang-orang yang sholat. Dijerat. Orang-orang yang pledonnya dijerat. Dijerat sebagai orang yang nggak sholat. Padahal dia sholat. STMJ. Itu pledonnya.
Kan sebelum nikah, lakukan lakukan hubungan terhadap lawan jenis sebelum nikah. Itu rasanya bedo amat. Rasanya bedo amat sebelum nikah. Hal itu sangat apa ya, itu poronya guys. Tapi kalau tapi kalau habis nikah itu udah nggak pledo lagi. Tapi kalau habis habis istrinya lahiran, maka kekasihnya itu disuruh kerja keras demi biayain anaknya. Dan ini rasanya pahit banget habis nikah. Nah, udah gitu cari cewek lain. Udah gitu cari cewek lain. Kenapa kalau cewek lain? Begitu juga dengan perempuan yang habis nikah itu lakukan perselingkuhan, khianatin suaminya, yang nggak biasa ngerawat anak. Kan udah gue pledo, gimana mau ngerawat anak kalau diri sendiri aja nggak dirawat. Diri sendiri aja nggak dirawat. Make upnya yang dirawat, kecantikannya yang dirawat. Berarti sama aja dengan mengubah ciptaan Allah. Ini sebagaimana saran yang diberikan setan sebagai pelindungnya. Jadi intinya gue belum nikah. Tapi gue, tapi waktu itu kan ini dari kelas 3 SMA. Ini sebenarnya sejak gue duduk di kelas 3 SMA, pas fisika, kimia, biologi itu sulit gue pelajari. Ternyata ada ujian manis. Itu diapelin sama adik kelas. Terutama perempuan. Bahkan waktu itu, bahkan di awal pandemi kan gua nggak terbiasa nahan rindu. Maka sejak PPKM hingga sekarang, gua masih aja baca Yasin Dalil di akhir bulan demi menenangkan diri, demi menenangkan diri gua sendiri, nenengin, nenengin, nenengin diri gua. Bahkan sampai sekarang, otot Tim sama sama adik tingkat yang bersangkutan, yang termanja, yang kerjaannya suka manja.
Terus gimana kalau habis nikah? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu habis nikah bagaimana. Yang jelas pasangan calon istri gua itu adalah, gue berharap calon istri gua itu adalah yang selalu bertaubat, yang selalu bertaubat. Dan itu aja. Kita menerima sebelum kita tutup, kita bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.